Kita akan langsung mengupdate bagaimana situasi terkini di Lebanon bersama dengan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf yang saat ini berada di Bandara Turki setelah sebelumnya dari Lebanon, pemirsa. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Faisal. Ya, selamat sore Mbak, waktu Istanbul. Ya, Mas Faisal saat ini berada di Turki, namun mungkin bisa digambarkan seperti apa pada saat itu situasi di Lebanon, apalagi pasca serangan bertubi-tubi dari Israel. Ya, saya sempat melewati kawasan Dahia. Dahia itu adalah basis permukiman Syiah dominan oleh Syiah Hizbullah. Itu sudah kosong sekali dan memang tidak boleh sembarangan orang melewati kawasan Dahia karena memang Israel juga sudah memerintahkan agar semua orang dari Dahia untuk mengungsi. Nah, sebaliknya saya juga sempat ke arah utara menuju Tripoli, Lebanon Utara. Itu situasinya seperti di negara lain, itu tetap seperti biasa, jalan-jalan ramai dan seperti itu. Dan memang banyak pengungsi di ruang terbuka karena memang hotel-hotel seperti yang saya tempati di kawasan Teluk Zaytuna itu sudah penuh. Jadi memang susah untuk mencari hotel, makanya banyak juga pengungsi selain ke rumah kerabat, mereka juga terpaksa karena tidak ada tempat, mereka tidur di ruang terbuka di mobil-mobil mereka itu sendiri. Nah, sebaliknya dari pihak KBRI juga tadi saya terakhir sebelum sampai itu proses evakuasi sudah dimulai dan itu akan secepatnya. Oke, proses evakuasi sampai saat ini masih berlangsung. Apakah mungkin sudah ada informasi, Mas, untuk jumlah korban hingga saat ini sudah berapa? Saya belum mengupdate, terus terang belum mengupdate berapa jumlah korban akibat serangan Libanon, serangan Israel ke Libanon. Tapi memang Israel ternyata tidak hanya menyasar orang-orang Hizbullah. Yang terbaru di Kola tadi yang seperti disebutkan tadi dalam berita bahwa mereka berhasil menewaskan 2 anggota Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah itu adalah nama lain dari Al-Ikhwan Al-Muslimun, Ikhwanul Muslimin seperti yang ada di Mesir. Terus juga ada kabar bahwa dalam serangan ke Kola itu adalah menyasar kepala perwakilan Hamas untuk Libanon, itu namanya Usama Hamdan. Tapi itu baru laporan yang belum bisa diverifikasi, yang tentang Usama Hamdannya sendiri. Oke, kita ketahui, Mas, bahwa Israel dalam beberapa hari terakhir ini secara bertubi-tubi menyerang Lebanon. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi target dari Israel ini, Mas? Mengingat tadi Mas Faisal juga mengatakan tidak hanya Hizbullah saja yang menjadi target. Apa sebenarnya menurut analisa Mas Faisal? Ini ada hubungannya, kaitannya dengan kepentingan politiknya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kenapa saya sebut demikian? Karena Netanyahu popularitasnya sudah ambruk karena perang Gaza, di mana dia gagal mencapai 3 tujuan yang dia tetapkan, yaitu membebaskan semua tawanan, terus menghabisi kelompok perlawanan Hamas maupun Jihad Islam, dan membebaskan atau demilitarisasi jalur Gaza. Itu semua 3 tujuan itu gagal. Malah Netanyahu sering didemonstrasi oleh keluarga-keluarga tahanan atau sandera yang masih ada di Gaza. Nah, apa yang dilakukan Netanyahu di Libanon itu adalah untuk memulihkan reputasinya karena dia istilahnya sudah ambruk karena perang Gaza. Akhirnya dia memakai kebijakan. Ini cukup membuat popularitas Netanyahu kembali menguat karena dia berhasil membunuh pemimpin tertinggi dari Hizbullah yaitu Hasan Nasrallah yang selama ini sejak 8 Oktober 2023 Hizbullah menyerang wilayah utara Israel termasuk permukiman yang membuat permukiman-permukiman Yahudi di utara Israel itu menjadi sepi karena banyak yang mengungsi. Nah, itu dengan berhasil membunuh Nasrallah artinya Netanyahu berhasil menghabisi kepala dari milisi yang selama ini mengganggu keselamatan dari pemukim Yahudi di utara Israel. Dan saya pikir bahwa Netanyahu akan terus melanjutkan upayanya, dalam arti dia akan, yang saya tahu dari ribuan tank di darat, di perbatasan Israel-Libanon untuk melancarkan serangan darat. Dan dia ternyata dengan kejadian di Kola, ternyata dia tidak hanya menyasar orang-orang dari Hizbullah. Ada Jamaah Al-Islamiyah, itu nama lain dari Ikhwanul Muslimin di Libanon, dan juga kabarnya menyasar pemimpin Hamas Usama Hamdan. Kita tahu sebelumnya bulan Mei, Israel juga membunuh salah satu pemimpin senior Hamas yaitu Saleh Al-Aruri di Beirut juga. Oke, bagaimana dengan serangan Israel di jantung kota Beirut untuk pertama kalinya? Karena ini kan padat dengan penduduk sipil, Mas Faisal.
Ya memang saya melihat bahwa yang terjadi di Libanon ini bukan hanya Israel melawan Hizbullah, tapi sudah Israel sebenarnya melawan bangsa Libanon karena mereka sudah melanggar wilayah kedaulatan, apalagi sudah masuk ke jantung ibu kota. Walaupun bukan jantung, sebelumnya di Dahia itu di pinggiran Beirut, pinggiran selatan Beirut, itu sebenarnya juga sudah merupakan ancaman ataupun pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Libanon. Kita tahu sebelumnya minggu lalu Perdana Menteri Libanon Najib Mikati sudah menyerukan agar bangsa Libanon bersatu untuk menghadapi Israel. Dia menyatakan bahwa lupakan perbedaan politik, lupakan perbedaan ideologi, lupakan perbedaan pilihan. Mari kita bersatu menghadapi Israel. Nah, saya kira himbauan dari Perdana Menteri Libanon Najib Mikati itu sangat baik, tapi kenyataan di lapangan itu belum terjadi. Misalkan contohnya adalah para pengungsi dari Libanon Selatan yang notabene merupakan pendukung Hizbullah, mereka itu ditolak masuk ke wilayah utara, yaitu Tripoli ataupun Akar, kota Tripoli ataupun Akar di utara Libanon itu ditolak kalau misalkan mereka masih memajang poster Nasrallah atau poster-poster simbol-simbol Hizbullah. Jadi syarat mereka masuk adalah harus mencabut poster atau stiker di mobil mereka yang bergambar Nasrallah atau simbol Hizbullah. Oke, lalu bagaimana kemudian dengan respon dari otoritas Lebanon sendiri? Apalagi jika tadi sudah melihat ini banyak sekali serangan yang menyasar dengan penduduk sipil. Ya, kita tahu bahwa Libanon itu sudah mengalami krisis ekonomi, termasuk militernya juga tidak berdaya. Yaitu tadi karena pemerintahan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita lihat Hizbullah di bawah Nasrallah itu menjadi faktor dominan terutama dalam kekuatan militer di Libanon. Artinya kekuatan militer Hizbullah itu jauh lebih kuat daripada kekuatan pemerintah Libanon. Itu juga yang menjadi pembicaraan dari beberapa warga Beirut yang saya temui. Mereka sadar bahwa ya pemerintah Libanon ini tidak bisa apa-apa, pasukan angkatan bersenjatanya menghadapi Israel. Jadi mereka seolah membiarkan bahwa Hizbullah yang melawan sendiri. Nah, makanya ada seruan dari Perdana Menteri Najib Mikati agar semua kekuatan di Libanon, semua elemen, baik itu Syiah Hizbullah, Syiah Amal, ataupun Palangi dari kelompok Kristen, ataupun dari kelompok Sunni, itu untuk bersatu menghadapi perlawanan Israel dan agresi Israel, dan itu saya lihat belum terjadi di lapangan. Oke, hingga saat ini belum terjadi di lapangan, namun jika Mas Faisal sempat menyebutkan bahwa serangan ini kemungkinan akan terus terjadi, bahkan serangan darat juga terjadi. Bagaimana kemudian menakar dari kekuatan militer Hizbullah sendiri, mengingat serangan darat apabila betul akan terus terjadi dari Israel? Ya, memang ini saat yang kritis bagi Hizbullah, terutama setelah kematian Sekretaris Jenderal Hasan Nasrallah Jumat pekan lalu. Ini masa kritis di mana Hizbullah harus segera memilih pemimpinnya, karena ini masa kritis. Mereka butuh komandan, butuh pemimpin tertinggi yang akan bagaimana mengarahkan bagaimana Hizbullah untuk melawan agresi Israel sendiri. Karena memang harapan dari bangsa Libanon sendiri, negara Libanon dalam menghadapi agresi Israel itu sendiri, ya itu seperti perang 2006, yaitu hanya kepada Hizbullah. Dan Hizbullah sendiri perlu memulihkan semangat dan kepercayaan dari para pejuangnya, karena kita tahu dalam waktu sepekan itu rantai komando militer Hizbullah itu habis, mulai dari Ibrahim Aqil sampai Nasrallah. Jadi Jumat ketemu Jumat Ibrahim Aqil, Jumat pekan sebelumnya, Jumat pekan lalu adalah Hasan Nasrallah. Itu kan sedikit banyak pasti berdampak terhadap semangat atau spirit dan trust para pejuang Hizbullah itu sendiri. Nah, itu yang menjadi tantangan selanjutnya bagi pemimpin Israel. Karena kalau misalkan mereka sudah bisa memilih pemimpin pengganti Nasrallah, itu tentu akan mudah untuk mengkoordinasikan atau bagaimana membuat konsolidasi dalam menghadapi agresi Israel. Oke, dengan adanya serangan yang masih terus berlangsung, Mas Faisal, apakah ini ada kemungkinan konflik ini akan semakin meluas dan juga mungkin ada pelibatan-pelibatan termasuk juga Iran yang hingga saat ini kita juga masih melihat menunggu bagaimana intervensi ataupun langkahnya? Saya kira bisa jadi ya, karena kan Israel tahun 2000 itu dipaksa mundur oleh Hizbullah dari wilayah selatan. Saya kira Netanyahu akan memanfaatkan momentum ini untuk merebut kembali wilayah selatan, terutama ya, yang berbatasan dengan wilayah utara. Kenapa itu penting direbut oleh Israel? Karena untuk membuat buffer agar tidak ada lagi kekuatan-kekuatan Hizbullah di wilayah selatan yang berbatasan dengan Israel, sehingga mengganggu permukiman Yahudi di wilayah utara Israel itu sendiri.
Nah, kalau kita lihat Iran, ini saya menyaksikan karena kita tahu sampai sekarang pihak Iran termasuk Ali Khamenei sendiri baru mengecam, tapi tidak ada pernyataan bahwa mereka akan membalas kematian Hasan Nasrallah. Dan kita tahu juga sejak kematian dari pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Teheran Juli lalu, itu pun sampai sekarang Iran belum membalas. Dan saya pikir selama Iran tidak terlibat langsung secara militer, dalam arti perang terbuka dengan Israel, maka perang itu akan berlangsung seperti, saya kira seperti 2006, di mana Israel masuk langsung sampai ke Beirut, itu seperti itu. Baik, tapi tidak lebih dari